Oke, salam kreator pemula Facebook. Nah, di sini kita jumpa lagi ya. Kita belajar bersama-sama seputar Facebook ya. Dimana kembali di channel Gagal Sarjana, dan pada kesempatan kali ini kita akan bedah salah satu dua penyebab kenapa pembayaran kita ditahan, dan nanti di akhir video saya juga akan membuktikan bahwa untuk penghasilan saya yang sudah dibayarkan. Jadi jangan di skip agar nanti teman-teman juga bisa mengetahui kenapa sih pembayaran kita itu ditahan, dan nanti juga saya akan buktikan untuk penghasilan saya dari Facebook ya, tapi di akhir video, makanya jangan di skip teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya. Jadi sebenarnya untuk di Facebook ini simple teman-teman ya. Intinya adalah kita jangan terlalu ambisi ya. Jadi ketika kita membuat menjadi sebuah kreator di Facebook ini, fokuskan yang utama adalah konten kita. Jadi konten kita ini yang paling rame itu apa? Jadi niche dari konten kita ataupun tema ataupun kategori konten kita yang paling rame itu apa? Nah, itulah yang bisa kita jadikan untuk tema dari konten kita. Karena kebanyakan di sini kita menggunakan konten campuran. Ya, jadi jenis konten campuran itu akan susah mendapatkan rekomendasi, karena di Facebook ini ada yang namanya adalah sistem rekomendasi, di mana video kita akan direkomendasikan ke orang-orang yang mungkin menyukai video dengan peminat kita ya, jadi seperti itu. Nah, makanya di sini saya sarankan fokuskan pada satu topik dan tetap kembali ke peraturan awal, yakni menggunakan konten asli. Nah, jadi sebagai contoh singkatnya agar mudah dipahami adalah seperti ini. Ketika teman-teman menggunakan misalkan mengupload video tentang memasak ya, kemudian mengupload video tentang membuat kue. Jadi dari situ ya, ketika nanti di bagian yang membuat kue ini lebih tinggi untuk insight-nya, lebih tinggi peminatnya, lebih tinggi yang banyak komentarnya, jadi teman-teman tentukan saja temanya tentang membuat kue ya. Jadi seperti itu. Nah, intinya untuk di Facebook ini jangan kita ambisi ya. Jadi untuk kita bisa cepat mendapatkan penghasilan dari Facebook ini tentu tidak ada yang instan teman-teman ya. Jadi tidak ada sih yang instan, semua perlu proses. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang sudah berhasil itu juga semua berawal dari nol ya, berawal dari rajin upload video. Jadi memang kebanyakan di Facebook ini ibu rumah tangga yang paling banyak sudah mendapatkan penghasilan, karena mereka yang intinya ya, yang pertama kalau saya lihat dari ibu-ibu rumah tangga ini memang membagikan konten yang asli, bahkan keseharian mereka saja mereka bagikan, dan alhamdulillah sekarang banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang sudah berhasil untuk di Facebook ini. Nah, ketika ada ibu rumah tangga yang sudah berhasil dan membagikan postingannya tentang penghasilannya, nah itulah yang menjadi motivasi kita ya. Jadi di Facebook ini sebenarnya jika kita mematuhi aturan yang sudah ditentukan ya, maka akun kita aman, maka nanti monetisasi itu akan muncul sendiri. Tinggal teman-teman rajin posting saja ya. Tentunya di Facebook ini semakin rajin kita posting ya, maka jangkauan akan lebih baik, dan itu juga terbukti untuk di akun ini. Teman-teman bisa perhatikan di akun ini 95 konten, teman-teman bisa perhatikan jangkauannya sudah mulai naik ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di bagian saat ini yang akan kita bahas adalah di bagian dari pembayaran Facebook ya. Kenapa sih pembayaran Facebook ini bisa ditahan? Nah, di sini ada dua faktor utama. Salah satu penyebab kenapa pembayaran Facebook itu ditahan ya. Yang pertama adalah konten kita terdeteksi sebuah konten hak cipta ataupun terkena klaim hak cipta. Nah, itulah yang menyebabkan penghasilan kita itu akan ditahan dan tidak akan dibayarkan ya. Itu khusus buat teman-teman yang sudah dapat $100 untuk ketika menggunakan rekening bank, ataupun ketika menggunakan PayPal $25 itu belum dibayarkan. Nah, salah satu penyebabnya yang pertama adalah akun kita adanya pelanggaran. Jadi pelanggaran hak cipta sebelum diselesaikan maka otomatis nggak akan dibayarkan ya, dan itu sesuai dari instruksi dari Facebooknya adalah seperti itu. Dan untuk lebih detail kita membahasnya, kita langsung saja masuk ke Google Chrome. Nah, teman-teman nanti bisa masuk di bagian pusat bantuan bisnis Meta, di bagian tidak bisa menerima pembayaran Meta Audience Network ya. Nah, di mana untuk salah satu penyebab yang pertama, alasan umum tertundanya pembayaran kita di Meta ini ya, yang pertama adalah kita ganti
informasi untuk bank kita. Nah, itu yang pertama, ketika teman-teman mengupdate metode pembayaran padahal sudah minimal ambang batas pembayaran. Ya, ketika teman-teman mengupdate metode pembayaran, misalkan pertama kita menggunakan rekening bank, ya, tetapi kan rekening bank harus nunggu $100. Dan kemudian kita mengganti menggunakan PayPal karena PayPal itu lebih mudah, $25. Nah, dari situlah salah satu penyebab kenapa pembayaran itu ditahan. Dan ketika kita proses pergantian, maka kita wajib menunggu ada masa tunggu 10 hari, baru nanti akan dibayarkan jika dengan syarat akun kita nggak ada masalah. Ya, nah di sini teman-teman bisa dicek ya, jika Anda telah memasukkan informasi bank yang salah, ini juga dampaknya ya. Jadi dari nama salah satu huruf saja ini nggak bisa ya. Jadi pastikan ketika proses pengisian metode pembayaran wajib teliti lagi, dicek lagi nomor rekeningnya, namanya, kode SWIFT-nya ya, karena kode SWIFT juga beda, kode SWIFT itu juga nggak bisa. Kemarin juga ada yang bertanya menggunakan SEA Bank apakah bisa ya. Jadi gunakan bank yang memang bisa mengkonversikan dari rupiah ke dolar ya. Jadi itu perlu teman-teman pahami lagi. Nah, ini salah satu penyebab yang pertama. Nah, kemudian di nomor 2, poin yang kedua, salah satu penyebabnya mengapa pendapatan Facebook dan Instagram ditahan. Nah, ini ada salah satu yang memang sering terjadi ya. Terkadang pendapatan yang Anda kumpulkan dari iklan stream di Facebook ataupun Instagram ya, biasanya hal ini terjadi karena klaim hak cipta yang belum terselesaikan. Nah, artinya masih ada harapan tetapi wajib kita selesaikan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada klaim hak cipta ya. Nah, ini adalah penyebab yang kedua. Ini adalah penyebab yang kedua. Nanti teman-teman bisa dihapus saja video yang melanggar. Biasanya akan berada di kotak masuk dukungan. Nah, oke, jadi sebagai bukti untuk pembayaran dari Facebook, saya akan masuk ke dalam akun kedua saya, teman-teman. Oke, di sini sebagai motivasi saja, teman-teman ya. Saya sudah masuk ke dalam akun kedua saya. Kita masuk di bagian pembayaran. Ya, nah kita cek di bagian transaksi di bagian atas ya. Di bagian atas ada transaksi, kita klik seperti ini. Nah, disinilah penghasilan yang sudah statusnya dibayar ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ada $80, ada $19, ada $100. Jadi kalau statusnya sudah hijau seperti ini artinya sudah dibayar ya. Nah, ini real ya, kita klik saja seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini sudah dibayarkan ya. Jadi mungkin perlu hingga 7 hari kerja karena pembayaran internasional itu makanya lama, itu perlu 7 hari kerja teman-teman ya, karena ini memang pembayaran dari Amerika sana karena pembayaran internasional. Jadi kalau tanggal 21 belum masuk ya teman-teman bisa ditunggu saja di tanggal 25 ataupun 26 ya, karena di sini kan proses pembayaran internasional ya. Jadi kalau internasional itu yang memang prosesnya lama. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sebagai referensi ataupun sebagai motivasi buat teman-teman yang mungkin sudah malas konten di Facebook, sudah mulai lemes konten di Facebook ya, teman-teman bisa kembali lagi, fokuskan konten lagi. Kemudian apakah terjadi pelanggaran masih bisa mendapatkan monetisasi? Jawabannya masih bisa, asalkan kita perbaiki lagi untuk konten kita ya. Pastikan menggunakan konten asli agar aman dan terbebas dari pelanggaran di Facebook ini. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja sedikit informasinya buat dua penyebab kenapa pembayaran untuk gajian kita ditahan ya untuk di Facebook ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.